Oke, kita pada kesempatan hari ini kita akan membahas PPh pasal 22. Oke. Eh PPh pasal 22 ini termasuk dari SPT masa ya, SPT bulanan yang kita akan laporkan. Nah, pada agenda kesempatan hari ini kita akan membahas terkait karakteristik pemungutan dan objek PPh pasal 22. Berapa sih tarif PPh pasal 22? Lalu apa yang dikecualikan dari pemungutan, kapan saat terutangnya, lalu bagaimana tata cara pemungutan, pelaporan dan ketentuan lain, dan PPh pasal 22 atas PPNBM. Atas penjualan barang sangat mewah. Ini agenda yang pada hari ini kita akan bahas. Oke. Adapun tujuan dari berbicara ketika karakteristik PPh pasal 22 ya. Ya, tujuannya adalah menyederhanakan dan kemudahan pengenaan pajak agar tepat waktu. Itu dari sisi karakteristik PPh pasal 22. Oke, yang kedua, untuk pemungut, pihak-pihak tertentu yang ditunjuk oleh Kementerian Keuangan. Karakteristik yang ketiga, dipungut atas kegiatan perdagangan barang. Ingat, atas kegiatan perdagangan barang, bukan atas penghasilannya. Ya, kalau bicara penghasil, bukan atas penghasilannya, tapi atas kegiatan barang dagangnya. Jadi bukan atas penghasilan. Penghasilan itu tercipta dari laba atau ruginya. Nah, ini ada aturan pelaksanaan terkait PPh pasal 22. Ya. Oke, lanjut. Untuk pemungut ya. Jadi ketika kemarin kita bicara PPh pasal 21 itu ya, siapa yang dipungut? Yaitu karyawan mendapatkan penghasilan. Siapa yang memungut? Yaitu perusahaannya. Nah, begitu juga terkait PPh pasal 22. Ada pemungut dan objek PPh pasal 22. Oke. Ingat ya, sekali lagi ketika berbicara karakteristik PPh pasal 22 itu atas perdagangannya. Ya, atas perdagangannya, bukan penghasilannya, bukan labanya. Contoh, di sini ada pemungut. Siapa pemungutnya? Pemungut itu berarti badan yang melakukan pungutan PPh pasal 22. Yang pertama adalah Bank Devisa dan DCBC. Ya, Bank Devisa itu adalah perbankan dan DCBC. Jadi DBC itu adalah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Atas apa? Oke, atas apa? Atas yang pertama impor barang. Bentar. Yang pertama atas impor barang. Yang kedua, atas ekspor komoditas tambang, batu bara, mineral logam, mineral bukan logam, dan yang dilakukan oleh eksportir. Oke ya. Jadi dalam artian di sini adalah Bank Devisa ataupun Direktorat Jenderal Bea dan Cukai itu memungut PPh pasal 22 ya itu atas objek ya. Atas objek yang pertama adalah impor. Impor itu berarti dari luar ke dalam ya. Dari luar negeri ke dalam negeri itu atas impor barang. Yang kedua, ya atas ekspor komoditas tambang batu bara, tambang mineral bukan logam dan dilakukan oleh eksportir. Nah, ini nanti ada ketentuan khusus terkait pertambangan. Oke. Yang kedua, ya, siapa pemungutnya? Bendahara pemerintah dan kuasa pengguna anggaran. Oke, bendahara pemerintah dan kuasa penggunaan anggaran
Atas apa? Atas pembayaran, atas pembelian barang. Pembayaran atas pembelian barang. Jadi ketika bendahara pemerintah atau kuasa pengguna anggaran yang membeli barang kepada pihak swasta, maka atas pembayarannya itu, ya kan, atas pembayarannya itu maka dipotong PPh pasal 22. Yang ketiga, bendahara pengeluaran. Nanti di depan kita ada beberapa contoh yang menjadi case dari pemungut dan objek PPh pasal 22 ini. Yang ketiga, bendahara pengeluaran. Objeknya apa? Pembayaran atas pembelian barang dengan mekanisme uang persediaan. Oke, nanti kita akan bahas. Yang keempat, kuasa pengguna anggaran atau penerbit SPM yang diberi delegasi KPA, kuasa pengguna anggaran. Sama objeknya, ya pembayaran atas pembelian barang pada pihak ketiga dengan mekanisme pembayaran langsung. Yang kelima, BUMN dan badan usaha yang dimiliki BUMN. Ya, jadi ketika BUMN membeli barang, ya, objeknya di sini adalah pembelian barang untuk keperluan usaha, maka itu pun dikenakan PPh pasal 22. Jadi misalnya Bank Mandiri membeli ATK kepada PTX, maka PTX menyerahkan barangnya, ya Bank Mandiri menyerahkan uangnya. Nah, ketika menyerahkan uangnya itu dipungut dulu tuh. Ya, dipungut dulu. Jadi misalnya tagihannya 1 juta, maka nggak dibayarkan 1 juta, tapi dipotong dulu atas PPh pasal 22. Dipungut dulu PPh pasal 22. Yang keenam, badan usaha industri tertentu, industri di bidang semen, baja, otomotif, farmasi, dan kertas. Atas apa? Atas penjualan hasil produksinya pada distributor dalam negeri. Kalau yang atas, poin 1 sampai poin 5, ya poin 1 itu atas impor dan ekspor, poin 2 sampai 5 itu atas pembelian, dan poin 6 itu atas penjualan. Nah, aktivitas ini, aktivitas yang dilakukan oleh pemungut, poin 1 sampai 6, dengan objek pajak, ya, maka ini dikenakan PPh pasal 22. Oke. Oke, ini selanjutnya adalah pemungut, ya, agen tunggal, pemegang merek, ATPM, APM, importir kendaraan umum. Ya, ini juga atas penjualan. ATPM itu gini, contoh pabrik, misalnya, maaf saya sebut merek, misalnya pabrik Honda. Itu kan dari pabrik itu kan nggak bisa menyerahkan langsung ke konsumen. Tidak bisa menjual langsung ke konsumen, harus melewati distributor atau misalnya dealer. Nah, si pabrik itu misalnya dia menjual merek tertentu, Honda, Yamaha, Suzuki. Nah, itu mereka disebut sebagai agen tunggal pemegang merek. Gitu. Oke, atau APM, agen pemegang merek, importir umum kendaraan bermotor. Objeknya adalah penjualan barang. Ketika penjualan barang, maka dikenakan PPh pasal 22. Yang kedelapan, produsen atau dan importir BBM, BBG, bahan bakar minyak, bahan bakar gas, pelumas, maka objeknya adalah PPh pasal 20, penjualan BBM, BBG, dan pelumas itu objek. Pak, mohon maaf sebelumnya, slide-nya belum keganti, Pak. Belum ganti. Udah. Sudah belum, Mbak? Belum, Pak. Belum, Pak. Masih yang mana? Yang covernya, Pak. Oke, poin 7 tadi agen tunggal, pemegang merek ATPM, APM, importir. Yang ke-8, produsen dan importir BBM, BBG, pelumas. Yang ke-9, industri dan eksportir dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan. Industri ini nanti objeknya adalah pembelian bahan-bahan dari keperluan industrinya atau ekspornya.
Yang 10, ya, badan usaha yang melakukan pembelian komoditas tambang batu bara, mineral, logam, dan mineral bukan logam. Itu yang tadi diekspor tadi ya. Nah, ini yang terkait masalah perizinan pertambangan, pembelian dari badan usaha, atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan. Namanya izin prinsip. Yang ke-11, badan usaha yang melakukan penjualan emas batangan di dalam negeri. Ya. Jadi objeknya adalah penjualan emas batangan di dalam negeri. Oke. Sudah berubah slide-nya? Berubah, Pak. Berubah. Oke. Ini simulasi saja ya. Simulasi sebagai contoh gini. Ini kuasa pengguna anggaran Direktorat Jenderal Pajak. Direktorat Jenderal Pajak, ya, dia mengadakan ATK, ya, mengadakan pembelian ATK seharga 100 juta, ya, seharga 100 juta. Maka kuasa pengguna anggaran ini, ya, menunjuk atau melakukan tender kepada PT ABC. Maka PT ABC melakukan pembelian ATK, ya. Dia menyerahkan barang kepada KPA, kepada kuasa pengguna anggaran Direktorat Jenderal Pajak, ya. Dia menyerahkan barang dan PT ABC ini melakukan tagihan. Melakukan tagihan kepada KPA bayar 100 juta. Maka ketika KPA, ya. Jadi KPA itu bukan nama lembaga ya. KPA itu apa ya? Lembaga yang ditunjuk untuk melakukan penggunaan kuasa anggaran. Nah, maka Direktorat Jenderal Pajak ini, ya, ketika ditagih 100 juta dan dia akan membayarkan, maka bayarnya nggak 100 juta. Berapa bayarnya? Maka bayarnya adalah 98 juta, 5 juta. Dari mana? Nah, nanti di dalam tarif kita akan berbicara tarifnya itu 1,5%. Maka 100 juta dikalikan 1,5%, hasilnya adalah 1,5 juta. Maka si Ditjen Pajak mengirimkan uang kepada PT ABC 98.500.000. Yang 1,5-nya kemana? Nah, 1,5-nya ini, ya, KPA tersebut, ya, ini yang dari 1,5 adalah 1,5% kalikan ini, maka dia melakukan pembayaran. Pembayaran, ya, dia ke KPPN, ya, di KPPN, dia melakukan pembayaran, ya, atas 100 juta ini dia berbentuk surat setoran pajak. Ya, nanti siapa yang melakukan? Yang melakukan adalah si KPA tersebut. Ya, dia melakukan KPPN ke mitra, ke bank mitra, ya, dibayarkan berbentuk SSP. Nanti dia akan muncul, ya, atas transaksi tersebut KPA DJP menyetor PPh pasal 22 menggunakan SSP atas nama rekanan. Jadi SSP-nya itu bukan atas nama Ditjen Pajak, tapi atas nama rekanan PT ABC. Melaporkan transaksi pemungutan dan pembayaran menggunakan SPT massa. Maka dikirimkan ke PT ABC. Berupa apa? Itu tadi, SSP dan bukti potong. Nah, ini adalah siklus dari pengadaan barang terhadap kuasa pengguna anggaran. Dan nanti beberapa item lainnya itu kurang lebih sama ya prinsipnya. Prinsipnya sama terhadap siklus ini. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Lanjut ya. Ini kurang lebih sama ya. Oke, ini kurang lebih sama. Nah, kita bicara tarif PPh pasal 22. Oke, kelihatan ya. Tarif PPh pasal 22, nah tadi sudah ada beberapa item ya, beberapa pemungut. Sekarang atas transaksinya.
kita melihat di sini atas objeknya. Tadi pertama kita bicara pemungutnya, siapa yang melakukan pemungutan, atas objek apa, nah ini objeknya. Nah, untuk tarif, contoh, ini ada impor. Tadi kan ingat nggak, impor itu siapa yang memungut? Masih ingat, impor itu siapa yang memungut? Halo? Bank Bea Cukai atau Bank Devisa kalau nggak Yes, salah ya, Pak. betul. Bank yaitu Direktorat Bea dan Cukai atau Bank Devisa. Nah, dia yang melakukan pemungutan atas impor. Berapa tarifnya? Tarifnya adalah nih, ada beberapa ketentuan. Dan ini, ya tarif ini biasanya sesuai dengan legalitas perusahaannya. Contoh, 10% atas nilai impor. Nah, ini untuk apa? Untuk barang tertentu sesuai dengan lampiran 1 PMK dengan atau tanpa AMPI. Nah, lampiran PMK ini biasanya adalah produk-produk tertentu. Ya, produk-produk tertentu silakan teman-teman baca di lampiran 1 PMK. Nah, ini ada PMK-nya. Jadi PMK itu gini, PMK itu adalah peraturan Menteri Keuangan. Biasanya ini perubahannya sangat cepat. Biasanya barang-barang tertentu dan perubahannya sangat cepat sesuai dengan kondisi perekonomian. Oh, barang ini kayaknya butuh, misalnya barang ini harus dinaikkan, barang ini harus diturunkan tarifnya. Nah, ini yang begitu cepat. Gitu. Yang kedua, tarif 7,5% nilai impor itu untuk ya, sama sesuai dengan lampiran 2. Ya, 10 atau 7,5 itu terkait produknya. Yang C 0,5% nilai impor. Nah, ini atas produk kedelai, gandum, tepung, terigu sebagaimana tercantum dalam lampiran 3 dengan API. Ya, API ini adalah angka pengenal impor. Maksudnya apa? Jadi ada perusahaan yang memang kegiatannya itu memang ekspor impor. Dan biasanya kalau perusahaan sudah melaksanakan ekspor impor, dia mempunyai izin legalitas namanya angka pengenal impor. Gitu. Kalau perusahaannya dia tidak sering melakukan ekspor impor, biasanya dia tidak mempunyai API. Tarifnya biasanya lebih mahal. Oke. Di poin D, ini ada tarif 2,5% selain barang A, B, C yang menggunakan API. Yang menggunakan API. Poin E, 7,5% ya selain impor, selain barang A, B, C yang tidak menggunakan API. Nah, ini perbedaannya. Dan nanti biasanya di soal-soal itu ya pada poin D dan E saja. Apakah dia menggunakan API atau tidak menggunakan API. Poin F, 7,5% itu untuk terkait harga lelang ya, impor atas lelang. Biasanya, atas harga lelang. Yaitu barang yang tidak dikuasai. Oke. Terus, ekspor komoditas tambang. Nah, ini atas pertambangan, itu tarifnya 1,5% yang diekspor. Atas barang ekspor batubara, mineral, logam, non-logam, kecuali yang terikat dalam perjanjian kerjasama, perusahaan pertambangan dan kontrak karya. Sedangkan untuk pembelian barang oleh bendaharawan dan BUMN yang tadi disebutkan seperti di contoh, itu tarifnya itu 1,5%. Ya tidak termasuk PPN, exclude PPN. Nah, ini terkait tarif penjualan BBM, BBG, dan pelumas. Terkait BBM, ya bahan bakar minyak, itu tarifnya 0,25% atas penjualan, 0,3% atas penjualan. Nah, ini tergantung SPBU-nya ya. Kalau SPBU Pertamina itu 0,25%, sedangkan untuk SPBU non Pertamina itu 0,3%. Ya, ini 0,3% penjualan selain di atas. Untuk bahan bakar gas itu semua tarifnya sama ya, 0,5% penjualan. Dan untuk pelumas itu 0,3% penjualan. Yang berbeda hanya untuk bahan bakar minyak.
Ya. Terkait pemungutan PPh pasal 22 atas penjualan BBM dan BBG kepada penyalur agen bersifat final dan selain penyalur agen tidak bersifat final. Nah, penyalur agen bersifat final itu maksudnya apa? Final itu tidak dapat dikreditkan. Makanya pemilik perusahaan Pertamina itu tidak akan dipotong atas labanya. Jadi pajaknya itu bukan atas laba, tapi karena dia bersifat final. Untuk pemungutan PPh pasal 22 atas penjualan pelumas tidak bersifat final. Terus ini tarif PPh pasal 22 ya. Untuk penjualan industri tertentu. Industri semen 0,25%, kertas 0,1, baja 0,3, penjualan kendaraan roda 2 atau lebih tidak termasuk alat berat 0,45%. Ya, penjualan semua jenis obat 0,3%. Ini PPh pasal 23 tarifnya. Sedangkan untuk penjualan kendaraan bermotor 0,45%, pembelian barang keperluan industri 0,25%. Ini untuk sektor ya seperti kehutanan, pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan. Untuk batu bara dan mineral 1,5%, penjualan emas batangan 0,4%. Ini batangan ya, hanya emas batangan. Termasuk badan usaha yang memproduksi emas batangan melalui pihak ketiga. Nah, ini sebagai contoh saja ya. Kurang lebih sama. Ya, ketika ada transaksi penjualan obat, PT ABC itu adalah sebuah industri farmasi ya. Sedangkan PT XYZ itu sebagai sebagai distributor ya. Prinsipnya sama, ada transaksi jual dan beli, ada yang menyerahkan. Jadi ketika PT ABC ya dipesan obatnya oleh PT XYZ ya, maka si PT ABC menyerahkan obat-obatan ya. Sedangkan PT XYZ itu dia menyerahkan uang atas pembelian obat itu, dan sebelum dilakukan pembelian obat maka dipotong dulu atas tarif 0,3%. Prinsipnya sama dengan contoh yang pertama. Nah, yang membedakan adalah PPh atas impor. Kalau yang lain langsung tarif, nah kalau impor yang sedikit agak berbeda. Contoh. Bentar ya. Oke, contoh PPh pasal 22 atas impor. PTA memiliki API. Ingat, tadi API itu apa? Ada yang masih ingat? Angka pengenal impor. Yes, angka pengenal impor. PTA memiliki API angka pengenal impor mesin dengan harga 500.000 USD, dikenakan bea masuk 20%, serta membayar asuransi 10.000 USD. Dan biaya angkut 40.000 USD. Dan pada saat dilakukan impor, kurs Menteri Keuangan adalah 8.000 per $1 USD. Berapa PPh pasal 22 atas impor yang dibayar oleh PTA? Oke. Mungkin soalnya boleh foto dulu ya, atau mau di Oke. Ini aja yang perlu diingat. Harganya 500 USD, bea masuk 20%, asuransi 10.000, bea angkut 40.000, per $1 adalah 8.000. Nah, rumusnya di dalam PPh pasal 22 atas impor ini adalah CIF. Ya, harga impor adalah CIF.
cost, insurance, and freight. Cost-nya yang mana? Cost yang ini nih, yang 500.000. Insurance-nya yang mana? Nih, asuransi dan freight itu yang biaya angkut. Ya. CIF. Cost 500.000, insurance asuransi 10.000 dan freight itu biaya angkut 40.000. Biaya masuknya belakangan. Oke, perhatikan baik-baik. Oke, 500.000 ditambah 10.000 ditambah 40.000. Hasilnya adalah 550.000. Biaya masuknya, oke, ini poinnya satu. Hasilnya harga impor sama dengan CIF. CIF-nya adalah 550.000. Biaya masuknya 20%. Dari mana 20%? Nih, dari sini. 20% kalikan harga impor, ya 20% kalikan 550.000 USD. Hasilnya adalah 110 USD. Maka nilai impor, harga impor ditambah biaya masuk sama dengan 660 USD. Oke, maka PPh pasal 22-nya adalah 2,5%. Coba, pertanyaannya adalah kenapa tarifnya 2,5%? Kenapa? Kembali lagi ke tarif impor. Nih, poin D, 2,5%. Nanti di dalam soal ya, poinnya hanya D sama E saja. Apakah dia memiliki API atau tidak memiliki API? Kalau memiliki API, dia hanya 2,5%. Kalau tidak memiliki API, dia 7,5%. Ya. Jadi, kenapa PPh pasal 22 impor tarifnya di sini? Ya, karena tadi di dalam soal memiliki angka pengenal impor. Kalikan 660 USD. Dari mana? Nih. Dari sini. Dari nilai impor. Dikalikan 8.000. 8.000 dari mana? Nih, kursnya Kementerian Keuangan. Maka PPh pasal 22 atas impor yang dikenakan ada yang dipungut adalah 132 juta. Oke, bisa dipahami ya. Dan biasanya untuk perhitungan ini kita yang nggak ngitung. Nanti dari Direktorat Bea dan Cukai yang ngitung, yang ngitung tugas kita hanya membayar saja. Biasanya seperti itu. Oke, lanjut. Ya. Sekarang dikecualikan dari pemungutan PPh pasal 22. Ya, dikecualikan artinya yang tidak dipungut PPh pasal 22. Yang pertama adalah impor barang atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang pajak penghasilan. Nah, ini biasanya ada PMK-nya, peraturan Menteri Keuangannya. Dulu pernah kejadian di tadi kan kalau kita melihat transaksi atas penjualan impor, ya. Perhatikan pada poin C 0,5% kedelai, gandum, tepung terigu. Ya, jadi kalau impor kedelai itu 0,5%. Singkat cerita, beberapa tahun yang lalu itu ada kejadian bahwa Indonesia itu mengalami krisis kedelai. Sehingga para pembuat tempe dan lain sebagainya tidak bisa melakukan olahan pembuatan tempe karena keterbatasan stok kedelai. Maka dalam hal ini atau pemerintah melakukan ya impor besar-besaran terhadap kedelai dan menerbitkan peraturan Menteri Keuangan atas kedelai tersebut itu 0% PPh pasal 22. Nah, ini yang sebagai contoh terkait pengecualian dari pemungutan PPh pasal 22. Oke. Yang kedua, impor barang yang dibebaskan dari pungutan bea masuk dan pajak pertambahan nilai. Nah, ini barang-barang tertentu juga. Yang ketiga, impor sementara jika dalam waktu impornya nyata-nyata dimasukkan untuk diekspor kembali. Jadi ada proses bisnis yang kita mengimpor barang masuk pelabuhan langsung dikirim kembali keluar. Jadi numpang lewat. Nah, itu pun tidak dikenakan pemungutan PPh pasal 22. Yang ketiga, impor kembali atau reimpor. Barang-barang yang telah diekspor kemudian diimpor kembali dalam kualitas yang sama atau barang-barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan pengujian yang telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Ini biasanya melakukan permohonan izin dulu ya. Jadi ketika ada impor kembali ya ini biasanya untuk kepentingan custom, perbaikan, maintenance diimpor terus dikeluarkan kembali. Nah, itu biasanya perlu izin dulu.
Gitu. Jadi nggak serta-merta barang datang tiba-tiba, enggak. Harus ada izin terlebih dahulu. Nah, ini yang dikecualikan dari pemungutan PPh pasal 22. Yang kelima, pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak berkenaan dengan, jadi ada ketentuan yang tadi itu, ini menjadi catatan, hati-hati ya nanti di dalam soal. Yang A, pembayaran oleh bendaharawan pemerintah, ya yang tadi, yang jumlahnya maksimal 2 juta dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah. Ya, jadi kalau ada pembayaran bendaharaan pemerintah yang jumlahnya maksimal 2 juta ke bawah, ya 2 juta ke bawah, maka itu tidak dikenakan PPh pasal 22. Ya, 2 juta ke bawah. Kalau 2 juta ke atas 2.100.000, maka dikenakan PPh pasal 22. Kalau 1.900.000, maka tidak dikenakan PPh pasal 22, maksimal 2 juta. Bisa dipahami? Sama seperti poin B, terkait pembelian barang oleh BUMN yang jumlahnya 10 juta, ya yang jumlahnya 10 juta, maka tidak dikenakan PPh pasal 22. Misalnya nilai transaksi hanya 7.500.000, maka tidak dikenakan PPh pasal 22. Dan poinnya adalah tidak terpecah-pecah. Maksudnya tidak terpecah-pecah itu misal gini, ada transaksi barang kepada PTA, misalnya seharga 15 juta. Kalau 15 juta kan dikenakan PPh pasal 22, terus dipecah. Misalnya jadi 7.500.000, transaksi kedua 7.500.000. Nah, ini nggak boleh. Ya, tidak boleh terpecah-pecah. Poin C, pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas pelumas, benda pos, pemakan air, dan listrik. Ini pun tidak. Poin D, pembayaran untuk pembelian minyak bumi, gas bumi, dan atau produk sampingan dari kegiatan usaha hulu dan bidang migrasi yang dihasilkan Indonesia dari kontraktor atau kantor pusat kontraktor eksplorasi, eksploitasi dengan kontrak kerjasama. Ini ada peraturan khususnya, biasanya dilakukan oleh BP Migas. Ya. Terus pembayaran untuk pembelian panas bumi dan listrik hasil penguasaan. Nah, ini juga ada ketentuan dari peraturan pemerintah, termasuk poin F, ya pembelian barang yang kaitannya dengan industri kehutanan, perkebunan, pertanian, ya, dan ekspor paling banyak 20 juta. Sama. Jadi kalau di bawah 20 juta itu tidak dikenakan PPh pasal 22. Dan poin G, atas pembelian batu bara, mineral, logam, dan mineral bukan logam, ya. Orang yang pribadi pemegang izin pertambangan yang telah dipungut PPh pasal 22 pun tidak. Nah, izin usaha pertambangan itu IUP. Jadi gini, biasanya itu batu bara itu misalnya PTA. PTA itu dia memiliki izin usaha pertambangan. Dijual kepada PTB. PTB jual kepada PTC. C kepada D. Nah, biasanya dia tangannya banyak. Nah, ketika langsung membeli dari yang pertama tuh, ya dari yang pertama, maka dia tidak dikenakan PPh pasal 22. Ya, dari yang pertama. Tapi kalau dari B, C, dan seterusnya itu kena. Oke, poin 6, impor emas batangan. Poin 7, ya terkait dana bantuan operasional sekolah. Poin 8, penjualan kendaraan bermotor dalam negeri. Poin 9, penjualan emas batangan. Pembelian gabah atau beras oleh bendahara pemerintah yang dilakukan oleh Bulog. Yang 11, pembelian gabah atau beras. Oh ya, ini yang dilakukan oleh Bulog. Nah, ini ada 11 poin dikecualikan dari pemungutan pemerintah. Oke, nanti dibaca-baca kembali saja. Nah, sekarang kapan sih saat terutangnya PPh pasal 22? Kapan? Yang pertama adalah ketika pada saat impor, itu ketika pembayaran biaya masuk. Ya, dalam biaya masuk ditunda atau dibebaskan saat penyelesaian pembelian impor barang atau PIB. Jadi ketika ada biaya masuk, ya ketika barang masuk terus ada pembayaran biaya masuk, nah itu ada perizinannya dulu harus membayarkan PPh pasal 22. Kalau nggak beres semua, maka barang tidak bisa masuk. Kalau pembelian barang pada saat pembayaran, ya ketika pada saat penjualan barang, itu pada saat penjualan.
pada saat transaksi. Dan untuk pembelian bahan untuk industri ekspor itu pada saat pembelian. Oke, ini pada saat terutang PPh pasal 22, dan sekarang bagaimana tata cara penyetorannya. Nah, penyetorannya, ingat ya, kalau PPh pasal 21, 23 itu pemotongan. Nah, kalau PPh pasal 22 istilahnya pemungutan. Apa bedanya? Kalau pemotongan dilakukan oleh pihak swasta saja, kalau pemungutan hanya dilakukan oleh pihak pemerintah atau yang telah ditunjuk, lembaga yang telah ditunjuk oleh pemerintah. Nah, untuk impor, penyetorannya dilakukan oleh importir atau DCBC. Biasanya nanti DCBC akan mengirimkan perhitungannya, ya tugas kita hanya impor, hanya membayarkan saja. Nah, kalau pembelian barang oleh bendaharawan dan KPA yang tadi sudah dibahas, untuk penjualan barang BBM, gas pelumas, hasil produksi industri semen, kertas baju otomotif, itu oleh pemungut, dan pembelian bahan untuk industri ekspor oleh pemungut untuk pembelian bahan industri ekspor impor, itu sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan. Sekali lagi oleh pemungut. Siapa yang melakukan pemungutnya? Itu tadi, oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah, yang ada kaitannya dengan industri tertentu, salah satunya kehutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan. Ya, nah ini terkait tata cara pelaporan PPh pasal 22 ya. Oke, pemungut wajib melaporkan hasil pungutannya menggunakan surat pemberitahuan massa atau SPM. SPT massa ke KPP. Terkait pemungutan PPh pasal 22 ada dua jenis, yang bersifat final atau final. Kalau tidak final, itu bisa dapat dikreditkan. Kalau final, dia tidak dapat dikreditkan. Oleh siapa? Oleh yang dipungut. Ya, oleh yang dipungut. Ya. Kalau yang tidak final itu, ya, impor, pembelian barang, penjualan BBM, gas atau pelumas selain penyalur BBM. Sedangkan final itu penjualan BBM, gas kepada penyalur agen. Ya, nanti di dalam SPT PPh Badan kita akan mengaplikasikan istilah tidak final dan final. Ya. Nah, ini poin terakhir. Ya. Nah, ini PPh pasal 22 atas barang sangat mewah. Ya. Atas barang sangat mewah ini, ya, atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah oleh badan yang melakukan penjualan barang yang sangat mewah, kategorinya itu sangat mewah, dikenakan PPh pasal 22 sebesar 5% dari harga jual, exclude PPN, tidak termasuk PPN. Ingat ya, 5%. Siapa pemungutnya? Wajib pajak badan yang melakukan penjualan. Yang melakukan penjualan. Dealer menjual mobil, maka dia yang melakukan pemungutan. Nah, sekarang yang tergolong barang sangat mewah, apa saja? Yang pertama, pesawat terbang pribadi, helikopter, nah ini ketentuannya, kapal pesiar, ya, yachts dan sejenisnya, dengan harga lebih dari, terus yang poin C, ini nanti saya revisi dulu. Yang poin C, rumah beserta tanah dengan harga jual atau harga pengalihan lebih dari 300 miliar, atau luas bangunannya lebih dari 400 meter persegi. Poin D, apartemen, kondominium, sejenisnya dengan harga jual atau pengalihan lebih dari 30 miliar. Poin E, nah ini kendaraan bermotor, ya, yang kurang dari 10 orang, ya, dengan harga lebih dari 2 miliar dengan kapasitas silinder 3000 cc. Yang F, kendaraan bermotor roda 2, roda 3 dengan harga jual lebih dari 300 juta dengan kapasitas silinder lebih dari 250 juta. Ini barang-barang yang tergolong barang sangat mewah. Mudah-mudahan kita semua bisa memiliki salah satunya ya. Oke. Nah, ini ada tambahan informasi. Informasinya apa? Terkait 1% dari harga jual tidak di atas barang pada poin C dan poin D. Nah, poin C dan poin D ini yaitu ada tambahan 1% dari harga jual.
Sedangkan poin A, B, E, dan F itu adalah 5% dari harga jual tidak atas barang pada huruf A. Oke ya, jadi ini sekali lagi ini terkait PMK di tahun 2015. Ya, sampai saat ini sih apa ya? Masih belum update ya, belum update apakah ada barang tergolong sangat mewah. Tapi biasanya ini jarang terjadi. Biasanya insya Allah sih masih update, masih dengan harga, masih produknya seperti ini. Oke, contoh perhitungan. Oke, ini terkait PPh impor ya yang tadi sudah dibahas. PT Holden memiliki API. Nah, poinnya ini. Dia memiliki API atau non-API. Kalau non-API tarifnya 7,5, kalau API itu tarifnya 2,5. Ya. Ini tadi sudah dibahas. Kita cari dulu chief-nya. Cost, insurance, and freight 200.000, 10, 9, total chief-nya 219. Biaya masuknya ini 43.800 Audi Australian dollar. Nilai impor KMK-nya per satu Australian dolarnya itu 9.800 dijumlahkan. Terus PPh pasal 25-nya adalah 2,5% tarifnya. Poinnya ini 2,5% atau 7,5%. Ini contoh dari PPh pasal 23 atas impor. Oke, ada pertanyaan sampai sini?